Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini, mari kita naikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan, karena Dia baik dan sungguh baik bagi kita. Kita layak bersyukur karena sepanjang malam waktu yang kita gunakan beristirahat Tuhan sudah berkati, hingga di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kembali di pagi hari yang indah ini, melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian: Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja Daud berkenan karena ia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah. Bahwa melalui firman Tuhan pagi hari ini kita belajar tentang kesempurnaan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menunjukkan sesuatu yang benar dari firman Tuhan. Sebab Yesus datang untuk menyempurnakan rencana Allah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8 ini berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, mengapa Taurat Tuhan itu disebut sempurna? Ada berapa alasan penting yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Taurat Tuhan itu sempurna. Alasannya yang pertama, karena menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan yang baru dan menyegarkan setiap kita. Titah Tuhan itu memberi kekuatan buat kita pribadi lepas pribadi. Apapun masalah kita, firman Tuhan akan memberi kekuatan buat kita pribadi lepas pribadi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 sampai ke 17. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Saat dalam hidup kita rajin membaca firman Tuhan, berarti kita sedang memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Makanan rohani orang percaya adalah firman Tuhan. Senangi membaca firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang memberi kita kekuatan setiap saat. Itu alasan yang pertama kenapa Taurat Tuhan itu sempurna. Alasan yang kedua, mengapa Taurat Tuhan itu sempurna, karena memberi hikmat. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada orang percaya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ada 5 kecerdasan manusia. Yang pertama adalah IQ, yaitu intelligence quotient.
adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah secara logis, itu IQ. Yang kedua adalah EQ, emotional quotient. Kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk mengendalikan emosi. Yang selanjutnya, kecerdasan manusia ada CQ, yaitu creativity quotient. Adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. Yang selanjutnya adalah SQ, spiritual quotient, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang memiliki SQ yang tinggi mampu memaknai kehidupannya. Yang selanjutnya adalah AQ atau adversity quotient, adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah contoh tokoh Alkitab yang memiliki hikmat dan kecerdasan yang tinggi. Apapun masalah yang ada, ia tetap percaya bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik buat kehidupannya. Apapun masalahnya, ia mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Oleh sebab itu, rajinlah membaca firman Tuhan, sebab firman Tuhan akan membuat kita berhikmat, memampukan kita dalam menghadapi beban hidup, pergumulan-pergumulan kita tiap-tiap hari, dan kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yang selanjutnya, alasan mengapa Taurat Tuhan itu sempurna. Alasan yang ketiga adalah menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Matius 19 ayat 9. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan, firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Salah satu tujuan Alkitab ditulis adalah agar kita berbahagia. Injil adalah kabar baik. Sediakanlah waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan menyukakan hati setiap kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan itu membuat kita bahagia. Yang menjadi bahan perenungan setiap kita adalah, adakah kebahagiaan kita saat kita mendengar firman Tuhan? Terkadang umat Tuhan bosan dan tidak suka saat firman Tuhan disampaikan dalam ibadah. Berapa banyak orang ketika mendengar khotbah suka main-main, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk ngobrol dengan temannya, atau colek-colek orang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cek pribadi kita. Sudahkah kita berbahagia saat mendengar firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu menyukakan hati. Alasan yang selanjutnya mengapa Taurat Tuhan itu sempurna, yaitu manis. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu manis. Apapun kepahitan hidup kita, bacalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu manis dan akan menghilangkan segala kepahitan hidup kita. Firman Tuhan lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita.
Oleh sebab itu mari kita merespon dengan baik, kita terima dengan penuh sukacita firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Dan biarkan firman Tuhan tetap tinggal diam dalam kehidupan kita, memimpin kita, menjadi pelita di dalam hidup kita, bahkan menjadi penerang di dalam setiap langkah kaki kita. Oleh sebab itu mari dengan penuh sukacita, mari dengan penuh semangat kita jalani hari ini dan pegang teguh janji Tuhan bahwa ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, pribadi-pribadi yang punya pengalaman yang indah hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu selamat pagi, selamat berkarya, lakukan tugas tanggung jawabmu sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, lakukanlah yang terbaik. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.